ya mulut kamu? Aku bertobat itu murni karena keinginan aku sendiri. Heh, santai aja dong. Wanita malam kayak kamu gitu gak pantas tahu buat bertaubat. Pri, udahlah Pri, malu loh diliatin orang. Biarin aja dah, biar semua orang tahu kalau si Hina ini mantan wanita malam. Apa bedanya dengan kamu? Kamu kan juga wanita malam, bahkan hingga saat ini. Paling tidak, aku itu gak munafik kayak kamu. Oh iya, apa jangan-jangan kamu itu bertaubat karena ingin mencari simpati dari orang lain? Iya, biar dikira kamu itu perempuan baik-baik, begitu? Astagfirullah Peri, aku itu bertobat karena aku menyadari kesalahan aku yang dulu, bukan karena maksud lainnya. Alah, udahlah ngaku aja, dasar wanita murahan. Bel, tunggu. Kenapa sih Peri nggak suka lihat aku bertaubat? Aku tahu dulunya aku adalah seorang wanita malam, tapi aku kan juga berhak buat berubah. Kamu yang tenang ya Bel, aku tahu kok kamu udah berubah. Pri itu memang keterlaluan. Sendirian aja, Neng. BTW, udah taubat jadi wanita malam. Jangan kurang ajar ya kamu. Berani ya kamu sama aku? Berhenti! Pak Ustadz tolong Pak, coba musuh ini mau lecehin saya. Pak Ustadz, jangan ikut campur urusan orang. Urus saja hidup Pak Ustadz sendiri. Lagian, dia ini mantan wanita malam. Emang udah pantas digituin. Jaga ya mulut kamu. Saya ini sudah bertobat. Saya bukan seperti saya yang dulu lagi. Udah Mbak, Mbak tenang aja. Ada saya di sini. Mas, Kalau Mas masih ganggu Mbak ini, Mas terima akibatnya. Mbak nggak apa-apa. Mbak sesak napas ya? Tunggu sebentar Mbak ya. Itu kan Bella. Ngapain dia ngelakuin hal nggak senonoh kayak gitu? Di pinggir jalan lagi. Memang wanita murahan. Pak Ustadz aja sampai digoda. Oh iya. Aku harus rekam. Biar semua orang tahu kalau dia itu memang wanita murahan. Indah. Benar kan apa yang aku bilang? Bella itu cuma pura-pura taubat. Maksud kamu apa sih, Per? Nih, kamu lihat aja sendiri. Astagfirullah, Bella. Bisa-bisanya Bella ngelakuin ini di tempat umum. Pak Ustadz juga bisa-bisanya ngelakuin hal ini. Pak Ustadz nggak mungkin kayak gitu kalau bukan Bella yang ngegoda Pak Ustadz duluan. Bener juga kata kamu. Aku beneran gak nyangka sama Bella. Aku kira dia beneran tobat, tapi ternyata dia cuma pura-pura. Udah Landa, ayo kita kasih tahu warga lainnya biar si Hina itu diusir dari sini. Bener, ayo kita kasih tahu warga lainnya. Gampang, di sana itu ada perempuan yang berbuat mesum. Ayo kita usir dia dari kampung ini. Nih, lihat aja videonya sendiri. Kurang ngajar tuh Ustadz. Gayanya aja so agamis, tapi kelakuannya bejat juga. Ya udah, kalau gitu kita samperin aja wanita malam dan Pak Ustadz itu. Kamu udah gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Pak Ustadz. Itu dia orangnya. Ada apa ini? Diam kamu Pak Ustadz. Bisanya cuma nyeramain orang, padahal kamu sendiri yang ngelakuin hal bejat. Di depan muka umum lagi. Tunggu. Maksud kalian apa ya? Saya nggak ngerti. Peri, tunjukin video itu, biar dia nggak pura-pura gila. Tunggu. Itu nggak seperti apa yang kalian pikirkan. Iya benar, tadi itu. Kamu kenapa? Kamu sesak napas. Jangan panik ya, biar saya bantu. Tapi sebelumnya, saya minta maaf. Saya harus nyentuh kamu. Terima kasih ya Pak Ustadz. Kalau nggak ada Pak Ustadz, mungkin saya sudah meninggoy. Iya, sama-sama. Oh, gitu ya Bel. Maaf ya Bel, kami udah salah paham sama kamu. Mas, Mbak, jangan percaya. Itu alasan dia aja buat nutupin aib dia. Bener juga. Yaudah, ayo kita ajar dia. Harus kegadungan.
benar juga. Yaudah, ayo kita ajar dia. Dasar Ustaz gadungan. Cukup, apa yang kalian lakukan ke Pak Ustadz? Yang dari tadi saya bicarakan itu benar. Kami nggak mungkin melakukan hal yang tidak senonoh, apalagi di tempat umum. Halah, alasan aja kamu, Bel. Udah abang-abang, kita hajar aja mereka berdua biar nggak bikin onar di kampung kita lagi. Udah, jangan diterusin. Kita sebagai manusia yang beradab, nggak semestinya main kekerasan kayak gini. Masih banyak cara kan buat menyelesaikan masalah. Bener atau enggaknya yang diceritakan dia, biarlah menjadi urusan dan dosa dia kelak yang bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya udah, sekarang mendingan kita pergi, tinggalin mereka. Pak Ustadz nggak kenapa-kenapa kan? Iya, saya nggak apa-apa kok. Kamu jangan dengerin mereka ya. Apa yang kamu lakukan saat ini itu benar kok. Setiap manusia berhak mendapatkan tobatnya masing-masing. Tetap istiqomah dan jangan pernah melakukan hal yang sama. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz sudah menolong saya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit ya. Saya ada pengajian di RT sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi pelacur, di sini kau rupanya. Cepat bayar utang kau yang sudah jatuh tempo itu. 10 juta. Bang, tolong beri saya waktu, Bang. Untuk saat ini, saya belum bisa melunasi utang-utang saya. Alah, alasan aja kamu. Mana janji kamu yang kemarin? Woi, buka. Udah tanggal berapa nih? Cepat bayar utang kau. Tapi saya belum bisa melunasi utang saya, Bang. Alah, alasan kamu tuh nggak kreatif tuh nggak. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bayar utang kamu sekarang juga. Tapi, Bang, Gak ada tapi-tapi. Pokoknya sekarang. Kalau nggak, Bang, tolong beri saya waktu 1 minggu. Saya akan bayar 2 kali lipat. Saya mohon, Bang. oke. Aku kasih waktu kamu 1 minggu. Kalau kamu nggak bisa bayar, kamu akan terima sendiri akibatnya. Paham? Mau ngapain lagi kamu kesini? Tenang dulu, Bel. Aku dengar-dengar kamu itu keliling hutang sama rentenir ya? Oh iya, aku punya tawaran bagus untuk kamu. Dengan cara ini, semua hutang-hutang kamu itu bakal lunas. Jangan bilang kamu mau ngajakin aku kembali ke pekerjaan kotor itu. Aku nggak mau. Halah, Bel. Mau kamu berubah pun, semua hutang-hutang kamu itu nggak bakalan lunas dengan sendirinya. Gimana? Aku itu cuma ngasih pilihan yang terbaik loh untuk kamu. Kamu tahu sendiri kan kalau rentenir itu kejam dan dia bisa ngelakuin hal apa aja demi ngedapatin kamu dan balas dendam ke kamu. Bagus. Dengan begini, aku bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak setelah menjual dia ke pria hidung belang. Ya udah, aku tunggu kamu di tempat kap biasa kita malam ini. Ayolah Bel, jangan malu-malu kayak gitu. Kamu kan udah terbiasa sama suasana kayak gini. Nih, omnya udah datang. Udah cepet, layanin sana. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz ngapain di sini? Saya nggak nyangka sama kamu. Kembali ke jalan seperti ini. Jalan yang kotor. Itu kan Bella. Ngapain dia pakai baju kayak gitu? Aku harus ngikutin dia. Astagfirullah. Ternyata dia balik ke dunia malamnya. Aku harus kasih tahu Pak Ustadz. Pak Ustadz, Bella, Pak. Bella? Ada apa dengan Bella? Bella, Pak. Dia kembali ke dunia malamnya, Pak. Tadi saya lihat dia masuk ke klub malam, Pak. Astagfirullah. Ya udah, Pak. Kita harus cepat samperin dia, Pak, sebelum dia terjerumus jauh ke dalam kemaksiatan, Pak. Ayo ke sana. Heh, Pak Ustadz. Gak usah ngurusin hidup orang deh. Urus aja hidup Pak Ustadz sendiri. Kamu jangan menjerumuskan dia. Dia ini sedang memperbaiki kehidupannya. Jangan kamu rasuki pikiran dia dengan perbuatan kotor kamu ini. Saya itu nggak pernah menjerumuskan dia, Pak. Orang dia sendiri yang mau kerja kayak gini, saya itu nggak pernah maksa. Kalau Pak Ustadz nggak percaya, Pak Ustadz tanya aja sama orangnya sendiri. Saya itu nggak pernah menjerumuskan dia, Pak. Orang dia sendiri yang mau kerja kayak gini, saya itu nggak pernah maksa. Kalau Pak Ustadz nggak percaya, Pak Ustadz tanya aja sama orangnya sendiri. Pak Ustadz. Itu akibatnya kalau kamu berani ikut campur urusan orang lain. Pri, apa salah Pak Ustadz? Kenapa kamu tega ngelakuin ini? Pak Ustadz itu nggak ada hubungannya sama aku, Pri. Iya, emang nggak ada hubungannya. Tapi dia itu bisa menutup pendapatan utama aku, yaitu kamu. Dan kamu tahu sendiri kan, bentukan kayak kamu
aku nyingkirin dia, mesin utama aku bisa bekerja kembali lagi buat ngasilin uang. Pri, asal kamu tahu ya, aku bukan mesin pencari uang kamu. Heh, kamu juga harus tahu ya, kalau bukan karena aku, kamu itu wanita miskin yang serba kekurangan dan gak punya apa-apa. Pak, itu dia orangnya, Pak. Apa-apaan nih? Lepasin saya, jangan apa-apain saya. Udah, Pak, bawa aja dia pergi. Baik. Pak Ustadz, maafkan saya Pak Ustadz. Gara-gara saya Bapak jadi seperti ini. Apa alasan kamu kembali ke dunia malam? Saya terpaksa Pak Ustadz, karena hutang saya yang sudah menumpuk. Jika saya tidak membayarkannya, saya akan celaka Pak Ustadz. Gak ada tapi-tapi. Pokoknya sekarang, kalau enggak, Sesulit apapun kamu, bukan kayak gini jalan keluarnya. Carilah pekerjaan yang diridho oleh Allah SWT. Insya Allah akan ketemu jalan keluarnya. Ya Pak Ustadz, saya menyesali apa yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf Pak Ustadz. Kamu salah. Bukan kepada saya kamu minta maaf, tapi kepada Allah SWT. Sekarang kamu pulang dan lakukan sholat taubat agar semua perbuatan kamu diampuni oleh Allah SWT. Untuk masalah hutang kamu nggak perlu khawatir. Insya Allah saya akan bantu untuk melunasinya. Terima kasih Pak Ustadz.